Oke, selamat malam Pak Yunias. Apa kabar Pak? Selamat malam, Pak. Wah, Bapak ditunggu-tunggu Pak dari tadi Pak. Iya. Nah, oke, baik. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya yang jawab Pak Yunias saja ya. Pak, ada pertanyaan. Seperti ini, Pak. Oke, Pak, kenapa kalau misalkan Nagaya punya blockchain tidak ada di exchanger? Oke. Teman-teman, Nagaya punya atau tidak punya blockchain itu tidak terkait langsung ya dengan yang namanya exchanger ya. Bahkan saya mau kasih satu rahasia nih. Satu rahasia, tolong jangan dibocorin kemana-mana ya. Pak, Exchanger. Oh iya, direkam ya. Waduh, nggak jadi rahasia ya. Oke, teman-teman, tapi ini sebuah fakta. Ini sebuah fakta yang teman-teman harus paham ya, bahwa exchanger itu bukanlah sebuah institusi validator ya, yang memvalidasi apakah sebuah aset kripto itu benar-benar dijalankan di atas blockchain-nya sendiri atau sekedar nebeng di blockchain orang lain, atau bahkan ini yang menurut saya sih agak ngeri-ngeri sedap nih ya, bahkan ketika sebuah aset tidak dijalankan di blockchain manapun ya, jadi jangankan di blockchain-nya sendiri, nebeng pun tidak ya. Beberapa kasus ya sejarah itu mencatat, seperti kita tahu ada satu koin ya yang scam itu di 2018 ya, saya tidak sebutkan namanya, dan nilai kerugian yang diakibatkan dari peristiwa scam kripto ini itu sampai triliun rupiah ya, triliun rupiah ya, tentunya ini dalam US dollar. Nah, pelakunya sampai sekarang dicari juga tidak ketemu ya, developernya atau pencipta dari koin tersebut. Dan ternyata setelah diinvestigasi ya kasus ini, terbukti bahwa koin ini tidak memiliki blockchain sama sekali. Padahal dia ada di CoinMarketCap, dia juga sudah diperjualbelikan di banyak exchanger. Nah, ini kan sebuah ironi menurut saya ya. Belum lagi kalau kita merujuk kepada koin-koin yang dibuat meskipun dia ada blockchain-nya ya, entah itu blockchain sendiri atau dia nebeng ya karena pakai smart contract atau yang kita sebut token ya, tetapi memang oleh developer itu dibuat dengan tujuan untuk rug pull, untuk scam. Jadi hanya untuk tujuan crowdfunding yang ngumpulin dana, lalu setelah itu dia kabur. Ya, jadi memang diciptakan atau dia buat project itu dengan tujuan untuk hanya mencari keuntungan. Tapi secara tidak bertanggung jawab setelah dia kumpulin dana, lalu dia kabur, dia menghilang. Ya, jadi teman-teman, kejadian ini secara ironis harus kami sampaikan bahwa mereka rata-rata menarik minat dari para investor untuk beli koin mereka itu karena mereka memanfaatkan misleading information yang selama ini beredar di masyarakat kripto. Ya, apa ya yang dimaksud dengan misleading information tadi? Pertama, kalau mau cari aset kripto yang terpercaya, harus cek apakah dia sudah terdaftar di exchanger. Minimal satu. Ya, yang kedua, harus cek apakah dia sudah listing di coinmarketcap.com atau CoinGecko dan lain-lain. Ya, padahal sebenarnya ya yang saya sebutkan tadi baik itu coinmarketcap.com, CoinGecko, termasuk exchanger bukan validator. Jadi siapa saja developer yang mau mencatatkan dia punya kripto itu ke exchanger
biasanya ini saya bicara secara general ya, biasanya tidak divalidasi secara ketat, ya, tidak divalidasi secara ketat. Nah, jadi teman-teman ini yang harus hati-hati ketika Anda mendapatkan informasi di luar, ya, karena ini akan digoreng terus. Nagaya katanya punya blockchain sendiri, tapi di exchanger belum ada, di CoinMarketCap pun belum ada, ya. Jadi seolah-olah dua hal yang tadi disebutkan itu sebagai lembaga atau institusi yang sah untuk memvalidasi sebuah kripto ini punya atau tidak punya blockchain. Nah, kabar baiknya saya mau sampaikan untuk Anda semua, ya. Nagaya itu divalidasi oleh siapa? Nagaya itu divalidasi oleh sebuah institusi yang diregulasi oleh negara, ya, negara Singapura dalam hal ini. Namanya Access. ACCASS. Ya, ESS, ya, ACCESS. Access. Access ini adalah Asosiasi Cryptocurrency dan Industri Blockchain Singapura. Kalau ternyata pada waktu kita mengajukan diri untuk mendaftar di sana dan terbukti bahwa Nagaya tidak memiliki jaringan blockchain, maka kita dari awal sudah pasti akan ditolak sebagai member di sana. Nah, tapi kabar baiknya Anda sendiri sekarang sudah bisa cek di websitenya Access, ya. Setelah mereka maintenance itu cukup lama, hampir 1,5 tahun, mungkin karena pengaruh COVID juga, ya. Jadi fasilitas untuk kita cek member-member, database dari member itu tidak di open selama 1,5 tahun, ya. Baru 1 bulan terakhir ini kalau Anda cek database perusahaan, ya. Nah, ini dia ditampilkan oleh Pak Dhani, ya. Anda bisa cari di sana, ya. Itu Access, ya. Singapore Singapore Blockchain and Cryptocurrency Industry Association, ya. Namanya juga ada blockchain-nya ya, Pak, ya. Ya. Oke, Pak Dhani mungkin bisa tunjukkan, Pak. Bisa diklik, ya, yang search itu, oke, kemudian ketik Nagaya. Nagaya. Nah, ini masih ada bug-nya, ya. Jadi dia begitu Anda ketik Nagaya, dia muncul database yang pertama. Tidak apa-apa, itu diklik saja. Nah, setelah itu kita cari ke bawah. Oke, pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Nah, itu dia. Sudah kelewatan kelihatan. Tidak terlalu jauh harusnya, Pak. Oke, itu dia. Oke, ya. Jadi, Bapak Ibu, akses inilah yang memvalidasi. Nah, kalau Nagaya dari awal tidak bisa membuktikan dia punya jaringan blockchain sendiri, maka sejak awal 2018 ketika kita mendaftarkan diri di Access, kita sudah pasti ditolak. Nah, ini sekedar informasi saja ya Bapak Ibu, ya. Beberapa aset kripto yang tahu bahwa Nagaya terdaftar di Access, mereka ikut-ikutan loh mau daftar. Tapi ternyata ditolak. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membuktikan jaringan blockchain mereka. Oke, jadi semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan Anda semua. Jangan sampai Anda sendiri tersesat karena opini, karena mitos, ya, karena pandangan-pandangan yang sesat di luaran sana. Oke, nah mungkin yang terakhir Pak Dhani, kenapa Nagaya sampai sekarang tetap kekeh untuk tidak mau mendaftarkan diri di coinmarketcap.com. Padahal sebenarnya untuk mendaftar di sana tidak terlalu sulit. Memang sebenarnya ada persyaratan ya, minimal sudah ada di 2 exchanger. Tapi kelihatannya teman-teman, Bapak Ibu ya, belakangan peraturan itu sudah dilonggarkan. Ya, artinya ketika kita masih dalam tahap ICO, kita sudah bisa listing di situ. Tapi kenapa kita belum mau? Nah, lagi-lagi kita mau mengedukasi masyarakat. Ya, memang kelihatannya kita terlalu idealis, ya, enggak apa-apa dianggap idealis, enggak apa-apa. Kita hanya ingin menunjukkan bahwa koin yang baik itu bukan karena dilihat dia sudah ada di CoinMarketCap atau ada di exchanger.
tetapi bagaimana dia mempersiapkan fundamental ya sebelum dia berada di market. Anda bayangkan kalau fundamental Nagaya ini kuat, ya, fundamentalnya luar biasa, Anda sebagai pemegang menerima benefit yang maksimal. Sebelum kita di exchanger, kita sudah kerjasama dengan third party, ya, perusahaan-perusahaan yang bersedia menerima Nagaya sebagai alat bayar. Anda bayangkan, belum masuk exchanger loh, ya, tapi banyak perusahaan-perusahaan mau terima sebagai alat bayar, ya. Kemudian sebelum ada di exchanger, kita juga sudah punya proyek-proyek real, dan Anda sebagai pemegang menerima loh setiap bulan, ya, benefit dalam bentuk cash US dollar, ya, dan nanti sebelum exchanger rencananya kita sudah ada 3 proyek real, ya. Jadi ini idealisme dari Nagaya. Kita ingin tunjukkan bahwa yang terpenting dari sebuah aset kripto yang nantinya berpeluang untuk menjadi aset yang bernilai, yang sangat bernilai, yang sangat diburu, yang sangat dicari, adalah aset yang sebelum dia ada di market, dia menyiapkan sebuah fundamental yang kokoh lebih dahulu. Oke, semoga menjawab. Top, terima kasih Pak. Nggak ada yang perlu saya tambahkan ya. Sudah sangat menjawab. Saya biasa kalau misalkan ditanya seperti itu Pak, saya jawabnya seperti ini Pak. Kalau misalkan saya yakin banyak yang sudah pernah dengar ya. Kalau misalkan saya jualan sepatu gitu Pak, ya. Tapi saya jualannya di rumah, gitu kan. Saya buka pintu, saya jualan, saya mau beli sepatu gitu ya. Saya nggak jualan di pasar swalayan gitu ya, atau di mall. Apakah berarti sepatu saya berubah jadi sendal? Tetap sepatu. Tetap sepatu kan Pak? Jadi kadang-kadang ya maksudnya saya juga paham sih ya Pak ya. Maksudnya edukasi mengenai kripto ini satu hal yang saya perhatikan ya. Jadi karena yang pertama edukasi belum banyak, belum maksimal, dan yang kedua yang paling banyak mendominasi market ini adalah generation Y dan Z Pak. Ya, betul. Ya, jadi mereka ini kan sangat vokal dan mereka sangat paham teknologi Pak. Jadi mereka tuh kan senang nge-tweet, senang bikin YouTube channel segala macam. Jadi apa yang mereka dapatkan mereka berikan. Nah, jadi dan kadang-kadang mungkin gara-gara informasi yang diterima belum maksimal dan itu sudah keburu nyebar. Jadi saking banyaknya informasi seperti itu dan kita juga paham ini kan industri baru. Betul. Baru 13 tahun. Jadi semua orang yang maksudnya gitu, informasi yang tepat juga sebenarnya saya bilang kurang tepat ya Pak, jawaban tepat. Informasi yang sebenarnya faktual yang didapatkan dari ilmu ekonomi, ilmu perbankan, keuangan dari ratusan tahun yang lalu itu belum nyampe Pak ke sini Pak. Betul. Jadi sudah keburu mitos-mitos ini sudah keburu besar. Ya. Ya, jadi ya kita juga paham ya. Jadi sesuatu yang tidak akurat kalau diulang beberapa kali itu dijadikan fakta Pak. Ya, jadi hanya bisa waktu yang membuktikan. Betul, hanya waktu yang bisa membuktikan, ya kan? Hanya waktu bisa membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Seperti tadi, kita tunggu aja bear market. Kita lihat deh bear market kemarin, berapa banyak kripto yang gugur? Kan banyak ya Pak ya? Iya. Ya, jadi ya benar sebenarnya tadi juga pertanyaan dari Pak Fauzi ya, kalau nggak salah itu sebenarnya ada benarnya. Hanya market hanya waktu yang bisa membuktikan dan nanti ketika kita sudah masuk di exchanger, baru kita bisa ketahuan benar-benar solid nggak. Nah, tapi poinnya seperti ini loh, saya ingin teman-teman pahami. Kalau kita melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang dan berhasil, kita lakukan hal yang sama, kita juga akan mendapatkan hasil yang serupa dong. Kalau kita melakukan hal-hal yang sudah terbukti tidak berhasil, kita lakukan juga, ya kita juga akan mendapatkan hasil yang serupa dong. Nah, itulah kenapa Nagaya dibuat dengan fundamental yang bukan hanya dipelajari dari market kripto, tapi juga dari ilmu keuangan, ilmu perbankan, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat bagus, Pak. Melengkapi pertanyaan yang barusan masuk, ya. Ini pertanyaan dari, ini saya bacakan ya, Pak, ya. Ya. Ini saya suka banget pertanyaannya, Pak. Dari Pak Saimara. Jadi seperti ini. ICO itu kan berarti harga ditentukan oleh manajemen. Ya, IPO harga ditentukan oleh pasar. Tidak bisa dibendung oleh pihak manapun.
Sebenarnya saya juga kurang setuju sih ya Pak ya. Di saham itu kan sebenarnya ada regulasi juga. Tapi oke lah, kita anggap saja itu benar ya. Kemungkinan harga boleh naik 5 kali, 10 kali, bahkan 100 kali lipat dari harga awal listing dalam kurun waktu 1 bulan. Wah, ini agak menyeramkan sih kalau 1 bulan ya. Cuman ya oke lah ya. Kalau 1 bulan agak menyeramkan. Kalau kita ngomong jangka panjang, oke lah ya. Ketika harga 100 kali lipat tersebut, boleh jadi banyak holder yang katanya setia, mengembalikan nagayanya ke perusahaan. Sementara fundamentalnya belum siap atau proyek belum bekerja secara maksimal. Bagaimana perusahaan menyikapi hal ini? Mohon pencerahan. Nah, jadi izinkan saya menjawab, Pak ya. Silakan, Pak. Baik, jadi begini. Yang pertama harus Anda pahami, IPO itu adalah sebuah term yang digunakan untuk pasar saham. Ya, IPO, Initial Public Offering. Hanya gara-gara IPO dan ICO mirip, sering dikira sama, ternyata berbeda. ICO itu adalah tahap sebelum koin tersebut masuk market, di mana IPO, saham tersebut sudah listing. Harga pertama yang tentukan siapa? Tentukan perusahaan. Dong, baru setelah itu dia mengikuti pasar. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya cukup bagus ya. Kalau misalkan sampai harga nagaya nanti naik, meledak, tinggi. Ya, terus kemudian para holder mengembalikan. Apa yang akan terjadi dan bagaimana cara manajemen menyikapinya. Nah, sebenarnya Pak, inilah kendala utama yang dihadapi oleh kripto di luar sana yang diantisipasi oleh Nagaya. Bahkan kalau kita mempelajari betul konsep Nagaya, itulah kenapa saya selalu bilang, ya, kalau misalkan Anda bertanya, pertanyaan berkualitas itu bukannya apa, tapi kenapa. Kenapa Nagaya mesti ada emas? Kenapa Nagaya mesti ada proyek? Kenapa proyeknya membagikannya dolar bukannya Nagaya? Kenapa proyek bertambah banyak? Kenapa cuma ada 50 juta? Itu semua sudah ada perhitungannya, Pak. Ya. Kita lihat sama-sama ya. Ini mungkin Pak Yunius boleh menambahkan. Jadi seperti ini, ya. Kita lihat koin-koin di luar sana. Koin-koin di luar sana, ya. Saya barusan, Pak, lagi riset, ya. Nanti kalau siapa yang mau nanti boleh googling ke saya. Bikin sebuah token di Binance modalnya itu hanya $50. 700.000 rupiah. Itu cuma bikin tokennya. Ya, taruhlah dengan marketing segala macam ya 5-10 ribu dolar lah. Ya, itu jadi 90% budgetnya itu sebenarnya untuk promosi. Tapi berarti apakah koin tersebut punya fundamental? Tidak. Berarti kalau misalkan saya bikin barang, ya, misalkan saya bikin pen inilah. Bisa lihat nggak pen? Ini pen plastik ya. Modal bikinnya sih paling berapa sih ini? Ya, 3.000 sampai 5.000 rupiah. Ya, nggak nyampe bahkan. Ya, tapi saya jual pen ini seharga 300.000 rupiah. Kenapa? Gara-gara saya janjikan kepada Anda, dengan Anda beli pen plastik ini, dalam waktu 2-3 bulan, atau mungkin kurang dari itu, harga pen plastik ini dari 300.000 bisa jadi 300 juta. Ya, banyak dari teman-teman kita di luar sana ada yang bertanya kok bisa, tapi kebanyakan Pak yang terima saja. Ya, kenapa? Gara-gara dia bilang ketika nanti pen ini listing di market, ya, ketika pen ini listing di market akan kita pump. Pump itu apa? Berarti kita akan ciptakan antusiasme yang sangat tinggi, seolah-olah harga pen ini naik. Nanti di situ Anda tinggal jual. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya udah lihat sangat banyak koin-koin di luar sana itu diciptakan hanya untuk dipump dan ditinggal. Ataupun memang mereka niatnya baik, tapi gara-gara mereka tidak punya manajemen resiko yang baik, konsep yang benar, didump oleh market. Nah, sekarang kita kembali ke pen ini. Ya, Anda beli nih ya, misalkan di harga 300.000 rupiah. Ya, harganya naik. Jadi, misalkan berapa? Ya, misalkan 10 kali lipat deh, jadi 3 juta per koin. Apa yang Anda lakukan? Anda akan berpikir dong, ini koin masih bisa naik nggak ya? Ini pen masih bisa naik nggak ya harganya ya? Ini cuma pen biasa kok, pen plastik. Nggak ada proyek, nggak ada apa-apa. Yang bikin juga nggak jelas. Gue cuma beli gara-gara harapan gue suatu saat dia akan naik. Apa yang akan Anda lakukan? Manusia itu didorong dari dua emosi. Fear
dan greed. Ya, tapi saya nggak menggunakan kata greed lah. Fear dan hope. Hope itu harapan masa depan, fear itu rasa takut. Pada tahap ini, yang lebih besar adalah fear atau hope. Fear itu adalah rasa takut. Lebih besar dong rasa takut Anda. Gara-gara Anda khawatir, gue udah dapat keuntungan segini nih. Mungkin udah balik modal, tuh udah lebih sedikit. Dia nggak ada proyek, dia nggak ada apa-apa. Kalau sampai dia nggak bisa naik lagi gimana? Betul kan? Naiknya cuma gara-gara di pump loh. Ya, apa yang terjadi? Anda akan mulai jual, betul kan? Karena fear Anda lebih tinggi daripada hope. Rasa takut Anda lebih tinggi daripada harapan. Nah, kalau market lihat yang lain, orang lain punya pemikiran yang sama nggak seperti Anda? Ini kok, ini pen, cuman pen plastik. Nggak ada proyek, nggak ada benefit, nggak ada potensi jangka panjang, nggak ada apa-apa, dia pen biasa. Ya, yang lain ikut-ikutan jual. Apalagi kalau misalkan ada berita, wah, nggak bisa dicairkan gara-gara liquidity-nya kurang. Ya, saya soalnya pernah dengar langsung Pak, ada salah satu sahabat saya sendiri yang pernah ikut gitu loh. Ayo kita beli sama-sama ini koin, nanti pas ketika sudah turun, saya akan kasih tahu kalian turunnya kapan, kalian jual, kita akan sama-sama untung, komunitas kita gede. Giliran udah di sini, ngantri Pak keluarnya Pak. Liquidity-nya kurang, tambah panik nggak mereka? Wah, lebih yang ada berapa mereka jual. Turun, dan turun. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau dia sudah di sini, apakah masih ada kemungkinan dia naik lagi? Ada kemungkinan nggak dia naik lagi? Oh, ternyata orangnya ada di ruangan ini, Pak. Dia bilang, iya benar itu saya. Ya. Nah, ada kemungkinan nggak dia naik lagi? Ada, kalau di pump. Ya. Jadi, itulah siklus kripto-kripto di luar sana yang tidak punya fundamental. Nah, kalau misalkan dia punya fundamental, let's say, dia janjikan kita akan jalankan proyek A, proyek B, proyek C, proyek B, proyek D, proyek E. Ya, tapi dia bilang itu akan kita jalankan nanti. Pertanyaan saya, kalau sebuah koin ini sudah di market, apakah ada sebuah keharusan koin tersebut menjalankan proyeknya? Tidak. Tanggung jawab semua lepas. Bisa nggak kalau pada tahap ini dia bilang, udahlah, gue udah ngumpulin duit cukup nih di sini nih. Jadi gue santai-santai aja deh. Mungkin nggak? Mungkin. Biarpun dia jalankan proyek pun, yang akan terjadi adalah apa? Up and down kan? Tuh nggak? Nah, sekarang mari kita lihat Nagaya. Itulah kenapa saya bilang, kita bisa memprediksi masa depan kalau kita melihat masa lalu. Kita pelajari apa yang kurang, ya, dan apa yang bagus. Bagusnya kripto adalah dia itu jumlahnya terbatas, dia itu aman, teknologi blockchain itu aman, dan bisa ditransaksikan seluruh dunia, bahkan bisa dipecah. Bayangkan, itu bagusnya kripto. Tapi nggak bagusnya adalah saking gampangnya dibikin, saking nggak ada regulasinya, semua orang sembarangan bikin. Ya, apakah itu berarti jelek? Tidak, ini berarti membuka kesempatan untuk semua orang untuk bisa berpartisipasi dalam dunia baru ini. Tapi nggak bagusnya adalah kalau nggak ada yang regulasi, apa yang terjadi? Orang semau sendiri dong, sembarangan dong. Ya, kalau Anda nggak percaya sama saya dan Pak Yunias, Anda masuk ke CoinMarketCap. Atau ke exchanger yang Anda percaya. Anda lihat, benar nggak sih yang kami sampaikan? Semua koin itu begitu? Nah, sekarang kita lihat Nagaya. Ya, Nagaya di backup oleh emas. Ya, nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan nanti kita masuk, bukan kalau misalkan, ketika nanti kita masuk market. Ya, ketika Nagaya masuk market. Ya, sebuah koin itu bisa naik dan turun, itu gara-gara apa? Demand dan supply, betul tidak? Kalau demand tinggi, supply rendah, harga naik. Kalau sebaliknya harga turun. Simple nggak? Simple ya. Nah sekarang, yang pertama, supply Nagaya hanya ada 50 juta. Itu yang pertama. Berarti dia barang terbatas, barang langka. Yang kedua, setiap Nagaya Anda itu ada emasnya. Ya, setiap Nagaya Anda itu akan menerima benefit proyek. Sekarang misalkan nih ya, harga Nagaya naik. Naik ya.
Saya nggak mau janjikan naiknya meledak 100 kali lipat dalam waktu 1 bulan ya Pak. Itu agak menyeramkan sih menurut saya. Ya, tapi dia naik deh, ya, dia naik, harganya naik ketika masuk market. Pertanyaan saya, mungkin nggak harga Nagaya turun? Mungkin nggak harga Nagaya turun? Mungkin nggak harga Nagaya turun di bawah nilai emas yang membackup? Kalau ada yang pernah bilang sama Anda tidak mungkin, tolong kasih tahu saya namanya ya. Saya marahin dia. Ya, yang namanya aset tuh pasti ada yang namanya naik turun. Pertanyaan saya, ya, tadi kan pertanyaan Bapak kalau pada rame-rame mengembalikan ke perusahaan gimana? Ya, misalkan pada tahap ini emas yang membackup segini nih. Tapi harganya di sini, Anda mau kembalikan? Enggak dong. Ya, enggak dong. Ya. Nah, tapi let's say ya, let's say kita ngomong misalkan emas yang membackup segini, harganya di sini. Anda mau kembalikan nggak? Mungkin. Mungkin Anda mau kembalikan. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Silahkan saja kembalikan. Kita nggak masalah kok. Ya, soalnya Anda ingat ya, alokasi Nagaya untuk emas dan proyek itu berbeda loh. Jadi dengan emas kita kembalikan, emas ini kan punya Anda juga. Ya, jadi kalau banyak yang mau mengembalikan, misalkan harga Nagaya drop, banyak yang mau mengembalikan Nagayanya, kita rugi nggak? Perusahaan? Tidak. Anda mau ambil-ambil. Ya, minimal 5 gram ya. Anda mau ambil-ambil, silahkan. Malah justru itulah kenapa Nagaya di backup emas. Agar kalau sampai harganya drop, walaupun ya sebenarnya ini kemungkinan yang sangat kecil ya, tapi apapun bisa terjadi di pasar. Sampai harganya paling jelek pun, minimal koin Anda itu bukan koin kosong. Ada backup emasnya. Mau Anda keluarkan boleh nggak? Silahkan. Ya, malah kalau misalkan rame-rame pada mau mengembalikan, berarti apa yang terjadi? Suplai Nagaya berkurang dong. Betul nggak? Suplai kan berkurang, karena ingat, kalau Nagaya dikembalikan, berarti koinnya di burn. Berarti suplainya berkurang. Bulan depan, pertanyaan saya, beda dengan koin tadi yang tidak punya proyek, Nagaya punya proyek ya. Bulan depan proyek masih jalan nggak? Kalaupun proyek rugi, bulan depannya masih jalan nggak? Kalau rugi lagi, bulan depannya lagi masih jalan nggak? Masih. Ya, berarti bulan depan Anda masih bisa terima benefit dong. Harga di sini, ya harga di bawah, orang-orang akan mikir apa? Wah, ini harga diskon nih. Ya, gue beli sekarang, gue serok agar bulan depan gue terima lagi. Apalagi sekarang karena koinnya lebih sedikit, banyak yang mengembalikan, benefitnya lebih gede dong per koin. Naik lagi nggak? Naik lagi. Justru saya merasakan di awal, ini Pak Yunias saya sudah pernah sampaikan, mungkin Pak Yunias boleh menambahkan. Di awal-awal penurunan ini pasti akan terjadi, walaupun mungkin nggak setinggi ini ya. Penurunan itu pasti terjadi di awal. Kenapa? Gara-gara koin Nagaya berpindah dari mereka yang bermental trader kepada mereka yang bermental investor. Orang-orang yang memang beli cuma buat dijual, mereka akan jual di awal. Tapi mereka yang paham konsep, ini camkan kata-kata saya ya, mereka yang paham konsep itu siap-siap nampung di bawah. Karena mereka tahu, mereka terima Nagaya di harga diskon. Ya, jadi kalau Anda mau jual, silahkan. Anda mau kembalikan, silahkan. Proyek tetap jalan, malah justru koin berkurang. Yang masih pegang koin senang nggak? Waduh, berarti bulan depan benefit proyek dibagikan kepada koin yang lebih sedikit. Harga naik nggak? Naik, Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang Anda paham kenapa saya bilang kalau Anda mau melihat masa depan, Anda harus melihat ke belakang. Anda lihat ke belakang apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil. Yang berhasil Anda ambil, yang tidak berhasil Anda buang. Ya, agar kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk masa depan. Masuk akal nggak? Ya, jadi kalau nanti ketika sudah di market banyak yang rame-rame mau kembalikan Nagaya, perusahaan lebih senang. Yang masih memegang lebih senang. Ya, saya mau tanya di sini.
Ketika nanti banyak yang jual koinnya, siapa yang mau serok di harga bawah? Saya mau lihat tangannya coba. Siapa saja? Banyak ya? Nah, satu lagi. Ya, menurut Anda kenapa saya dan Pak Yunias tiap hari Senin, hari Jumat sekarang ya Pak ya, voice chat itu hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, saya kadang-kadang masuk, itu cuap-cuap sampai mulut berbusa tentang konsep Nagaya. Ya, karena kalau Nagaya sebagus ini, tapi holder-holder nggak ada yang paham, nggak ada yang tahu benefitnya apa, nggak ada gunanya. Itulah kenapa fokus kita adalah edukasi. Kita mau Anda paham apa sih yang Anda pegang, koin apa sih benefitnya apa aja sih? Ya, apakah ini akan berhenti nanti setelah kita masuk market? Tidak. Ya, saya Pak Yunias dan teman-teman manajemen tetap komitmen berbagi ilmu, mengedukasi agar Anda tahu apa yang Anda pegang. Masuk akal? Jadi kalau misalkan banyak yang mengembalikan, banyak yang jual, bermasalah nggak untuk Nagaya? Pak Yunias mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Oh, sorry, ke-mute. Ya. Oke, saya pikir jawabannya sudah super semua ya, super luar biasa teman-teman. Jadi mungkin saya hanya mau tambahkan, ini bisa dikatakan konsep ya, konsep, tapi mungkin sudah lama tidak disampaikan di sesi training ya. Izinkan saya malam hari ini saya tunjukin ya, ini konsep pembuangan Nagaya. Jadi Silakan, Pak. barangkali ada beberapa kawan kita Pak Dani yang baru ya, termasuk Oke, baru. silakan, Pak, silakan. Oke, bisa dikasih hak untuk ini Pak, share screen. Oke, jadi teman-teman, nah ini ada fitur yang namanya fitur pembuangan Nagaya ya. Kita akan lihat ya, ini hodler Nagaya itu paling diuntungkan dengan konsep ini. Bagaimana tidak? Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kita tahu ya bahwa total supply Nagaya hari ini ada di 50 juta. Nah, dengan fitur pembuangan Nagaya ya atau burning coin ini, target perusahaan nanti di 20 tahun ke depan sisa 10 juta. Nah, mekanisme kerjanya seperti apa? Mekanisme kerjanya adalah seperti ini ya. Jadi dari 50 targetnya sisa 10 juta. Oke. Ya, jadi ini contoh nih ya, contoh. Katakan saja Pak Saimana punya 10.000 Nagaya, contoh. Lalu Pak Saimana mau mencoba keluarkan sebagian dari emas yang membackup Nagaya Bapak. Ya, katakan saja Bapak kembalikan 1.000 Nagaya ke perusahaan. Jadi 10% dari total Nagaya yang Bapak miliki, ya Bapak balikin ke perusahaan. Nah, asumsi ya, asumsi saat itu backup emasnya adalah 0,1 gram. Ya, berarti Pak Saimana akan terima 100 gram emas. Nah, ini yang pasti kalau sudah 0,1 gram Pak Saimana, saya jamin pasti sudah untung. Ya, dari emas yang membackup saja Bapak sudah untung gitu ya. Nah, belum lagi dari harga. Bahasa asumsinya mesti ditekankan, Pak. Takutnya banyak salah paham. Sebentar, ini saya bantu, Pak. Sebentar ya. Nih. Oh, ya. Asumsi ya. Jadi ini mungkin juga baru setelah di atas 10 tahun. Kemungkinan baru di 0,1 gram. 0,1 gram. Nah, oke. Jadi setelah Pak Saimana menerima 100 gram 100 gram emas, berarti 1.000 Nagaya itu sudah masuk ke perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah, perusahaan boleh jual lagi nggak Nagayanya ini? 1.000 Nagaya yang sudah dibalikin ini dan emasnya sudah keluar, boleh nggak dijual lagi? Jawabannya tidak boleh. Ya, kenapa? Karena ini sudah jadi koin kosong, Bapak Ibu. Ingat ya, 100 gram yang membackup 1.000 Nagaya ini sudah dikembalikan kepada Anda. Berarti saat ini status dari 1.000 Nagaya ini sudah jadi koin kosong. Nah, karena dia sudah jadi koin kosong, maka oleh perusahaan itu wajib di burn.
Oke ya, dibakar, dibuang. Nah, dengan konsep ini, target perusahaan yang tadinya kita punya 50 juta Nagaya, dalam 20 tahun ke depan, sisa 10 juta Nagaya. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak Dani, ya, siapa yang paling diuntungkan, teman-teman? Dengan konsep ini, siapa yang paling diuntungkan? Yang paling megang, Pak. Anda yang masih mau pegang Nagaya sampai 20 tahun ke depan. Ya, jadi kalau Pak Saimana tadi sudah terlanjur 10%-nya dibalikin ke perusahaan, masih ada 90%, sebisa mungkin ditahan Pak, di hold 20 tahun ke depan. Kenapa? Karena pembaginya lebih sedikit Pak. Hari ini tambah banyak. Betul. Hari ini profit sharing itu dibagikan ke sejumlah Nagaya yang masih utuh. Ya, yang berhak di bulan tersebut. Oke. Nah, sementara kalau kita bicara di 20 tahun ke depan, sisa 10 juta berarti pembaginya lebih kecil. Sementara perkiraan kami ya, kalau 1 tahun nambah 1 proyek baru saja, berarti 20 tahun ke depan sudah ada 20 proyek Pak Dani. Asumsi setengahnya deh Pak. 10 ya. 10 saja berarti per 3 hari itu pembagian profit sharing akan landing. Anda akan terima per 3 hari. Ya. Dan kita bicara peluang profit sharing kita terima dari proyek pertama, nikel, 20 tahun ke depan. Menurut saya sih potensinya jauh lebih besar Pak Dani. Pasti Pak. Proyek kan tambah matang ya. Betul, tidak mungkin 20 tahun ke depan proyek pertama kita ini skalanya masih segini-segini saja. Iya, betul. Tidak mungkin. Skalanya pasti akan jauh lebih besar. Iya. Ya, karena perusahaan juga akan terus bertumbuh. Ya, perusahaan nikel ini yang mengelola nikel, ya, itu juga pasti akan bertumbuh semakin besar. Keuntungan yang didapat juga pasti akan semakin besar. Tapi pembaginya lebih kecil. Wow. Anda bisa bayangkan? Kalau Anda bisa bayangkan, Anda tahu potensinya, maka Anda tahu, ya, sebaiknya bagaimana Anda memperlakukan setiap Nagaya yang sudah Anda miliki hari ini. Ya, kalau Anda tahu potensi masa depannya, maka Anda pasti akan tahu bagaimana cara memperlakukan setiap Nagaya. Ya, Anda tidak akan gampang untuk hanya sekedar selisih harga dari $3 ke $100, Anda buru-buru lepas, Anda buru-buru jual. Ya. Bahkan ketika harga 1.000 sekalipun, hanya sekedar dari 3,48 hari ini Anda beli, lalu kemudian di market jadi 1.000, Anda pun tidak akan berpikir untuk cepat-cepat melepas. Oke, itu bagi Anda yang paham ya. Nah, tapi bagaimana dengan mereka yang tidak paham? Ingat tadi Pak Dani sudah jelaskan. Kalau tidak paham, mereka akan melepaskan karena mindset trading mereka cuma mau ambil momentum kenaikan harga. Selisih keuntungan dari 3,48 di $100, itu saja yang mereka mau ambil, momentum itu. Tapi ingat ya, Nagaya yang dilepas di harga $100 itu pasti ada yang serong. Itu cuma berpindah tangan ke holder yang mentalnya investor jangka panjang. Nah, semoga itu Anda. Semoga itu adalah Anda. Yang ada di sini yang tangannya udah siap-siap. Lihat lo ya, lo jual, gue ambil lo. Oke, semoga melengkapi dan bermanfaat. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya. Tadi saya lupa malah ya, beberapa dari teman-teman kita di sini mungkin belum paham dengan mekanisme burning ya. Nah, jadi sebenarnya dulu di presentasi kita yang awal nih selalu kita bahas. Cuman di presentasi yang sekarang memang jarang kita bahas. Karena takutnya membingungkan. Tapi simpelnya seperti ini. Masing-masing Nagaya Anda itu ada emasnya. Ya, emas tersebut kalau misalkan mau diambil, apakah boleh? Boleh, minimal 5 gram. Anda kembalikan ke perusahaan, emasnya keluar. Karena emas punya Anda. Ya, tapi karena koin tersebut sudah kosong, ya berarti koin tersebut kita buang. Berarti berkurang dari supply total. Nah, berarti koin Nagaya kan nggak bisa nambah nih, cuman 50 juta. Ya, apalagi dia berkurang. Proyek berkurang atau bertambah? Bertambah. Proyek yang sudah jalan tambah matang loh. Ya,
Nah, jadi saya mau Anda bayangkan, itu 20 tahun ya. 20 tahun dari sekarang, koin Nagaya tinggal 10 juta. Proyek tadi Pak Yunias bilang sudah 10 minimal. Sudah dipakai, beberapa diantaranya di Lala Square sudah jalan, dan segala macam. Itu berarti profit sharing-nya per proyek berapa, Bapak? Per koin berapa itu? Coba hitung deh. Ya, terus kemudian harganya sudah berapa? Ya, wah, makanya saya selalu bilang ya, kalau teman-teman yang paham konsep Nagaya, itu nggak mungkin beli Nagaya untuk ditradingkan. Ya, minimal jangka panjang banget, maksimal selamanya dipegang. Kayak saya pegang Nagaya untuk saya pegang selamanya. Ya kalau misalkan ada kebutuhan segala macam, itu saya nggak mau ngomong ya, karena itu masing-masing dan kita nggak bisa tahu. Maksudnya kalau memang sudah diniatkan saya beli Nagaya hanya untuk dijual, sayang, percayalah sayang. Ya, karena kalau Anda lepas pun akan ada yang, saya cuma bilang begini loh, bukannya berarti Anda nggak boleh jual Nagaya Anda. Siapapun yang mau bilang saya mau jual, silahkan. Silahkan kok, lo orang fitur peer-to-peer Anda. Saya cuma bilang seperti ini loh. Ini loh potensinya ke depannya, Anda nyesel nggak nanti? Koin Nagaya Anda yang Anda jual itu berpindah, bukannya berarti hilang ya, cuma berpindah tangan ke orang lain. Benefit yang harusnya buat Anda terima masuk ke kantong Anda tiap bulan untuk bayar mobil Anda, untuk nanti bayar rumah Anda, segala macam, itu dipindahkan ke kantong orang lain. Anda rela nggak? Rela nggak? Ya, tapi ada yang bilang, Pak, tapi kan saya punya kebutuhan. Saya selalu bilang seperti ini. Sekali lagi, ini Anda masing-masing ya, hidup Anda, ya. Tapi saya selalu bilang seperti ini, kalau Anda punya prioritas, Anda tahu pentingnya sesuatu, Anda pasti akan cari jalan. Kalau tidak, Anda akan cari alasan. Ya, jadi Anda mau jadi yang mana? Ya, itulah kenapa saya selalu bilang, sebenarnya tadi ada pertanyaan susulan, tapi menurut saya cukup ya buat hari ini ya. Yang belum beli Nagaya, ini nanti boleh disebarkan kepada yang lain. Yang belum beli Nagaya, atau mau menjual Nagayanya, di luar kebutuhan mendesak. Saya nggak mau ngomong kebutuhan mendesak ya. Ini hanya Anda dan yang di atas yang tahu kebutuhan mendesak Anda. Ya, tapi saya nggak mau bicara itu. Saya ngomong yang memang sudah diniatkan, belum beli atau mau menjual. Adalah kalau nggak mereka belum paham, mereka pernah punya pengalaman kurang baik, atau kompetitor. Itu saja. Ya, karena kalau Anda paham konsep Nagaya ke depan yang mau mengarah kemana, itulah kenapa pertanyaan paling powerful sebagai seorang individu yang bisa Anda tanyakan itu bukan apa, bukan what, tapi why. Kenapa? Coba Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri atau kepada holder yang mengundang Anda. Kenapa Nagaya mesti ada backup emas? Kenapa Nagaya mesti pakai teknologi blockchain? Kenapa Nagaya mesti 50 juta? Kenapa mesti ada proyek? Kenapa didaftarkan di Singapura? Ya, kenapa memilih Pak Yunias sebagai BDM? Nah, itu semua tuh ada alasannya, ya. Ya, tapi itulah kenapa sebagai pembelajar sejati di Nagaya kami harapkan Anda ini menjadi seseorang yang cerdas. Seseorang yang cerdas itu adalah seseorang yang tidak pernah berhenti belajar. Ya, dan seseorang yang cerdas, pertanyaannya pun cerdas. Karena kualitas hidup Anda ditentukan dari kualitas pertanyaan Anda. Nah, jadi kalau pertanyaan Anda cerdas, Anda juga akan mendapatkan jawaban yang cerdas.